Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas undangan kehadiran untuk menghadiri undangan ini. Satu kehormatan bagi kami atas kehadiran Bapak-Bapak dan Ibu untuk
satu tema diskusi yang mungkin semacam interupsi dari diskusi cicak dan buaya yang sudah berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan. Tapi interupsi ini sangat penting karena beberapa waktu yang lalu Taufik Ismail mengundang Pak Mas Idris Sardi ke rumah puisi beliau di Sumatera Barat, di Ayaange, tepatnya di Kabupaten Tanah Datar, di Pandai Sike. Dan itulah kali pertamanya Mas Idris Sardi datang ke Sumatera Barat, ke Minangkabau, dan memberikan banyak, saya kira, pelajaran bagi siswa-siswa di sana, guru-guru kesenian dan guru-guru sastra juga. Dan dalam perjalanan kami banyak ngobrol gitu tentang perjalanan Mas Idris Sardi, perjalanan karir maupun juga sejarah musik. Dan saya kira peristiwa-peristiwa penting di dalam sejarah yang beliau lalui, yang sayang sekali kalau ini tidak direkam dan di-share di kita bagi pengalaman-pengalaman ini dengan yang lain-lain, dengan tokoh-tokoh, dengan generasi muda. Dan juga saya kira harusnya ditulis di dalam satu buku. Oleh karena itu dalam kesempatan ini, daripada ngobrol-ngobrol hanya berdua, bertiga, atau berlima, mungkin dalam audiens yang lebih besar ini jauh akan lebih baik. Dan mungkin apa yang dialami oleh Mas Idris dan juga karya-karya beliau yang saya kira sangat monumental, meskipun Mas Idris ini tidak pernah mau disebut maestro, tapi kita tahu bahwa beliau adalah seorang maestro. Tapi di dalam perjalanan juga yang saya ketahui, Mas Idris adalah seorang yang sangat nasionalis, yang punya kedalaman terhadap pemahamannya, tidak hanya terhadap musik, tetapi juga terhadap situasi, kondisi yang ada, yang kita alami sehari-hari. Indonesia ya, cara yang asli. Oh, ini yang asli. Beda, cara yang asli beda. Yang sekarang yang sudah direvisi oleh Bung Karno. Ya, betul. Nanti kita coba lah, ya, setelah masuk bicara. Pada suatu hari saya bertemu dengan Mas Idris Sardi dengan Udah Diri. Ya, jadi orang Minang tidak bisa menyebut Idris, itu menyebutnya Diri karena sudah Diri. Nah, beliau ini berkata kepada saya, Taufik, itu bikin rumah puisi di Ayaange, kenapa tidak dalam peresmiannya saya tidak diundang? Dia besar. Kemudian saya katakan, tunggu dulu. Rumah puisi memang sudah berdiri, tapi belum diresmikan. Cuma kegiatannya sudah jalan. Ketika Rendra dalam mengulang rumahnya itu, saya dan Arti besuk, dan kemudian saya katakan, nanti kalau sembuh harus datang ke rumah puisi. Iya. Tidak kejadian. Akhirnya anaknya lah yang datang waktu itu. Sebentar, saya mau foto. Bagaimana? Dan kemudian datang. Kami kebetulan Arti ada acara menyerahkan bantuan kepada korban gempa di Sumatera Barat, pada sekolah-sekolah. Nah, persis pada waktu itu kami mintalah Udah Diri untuk dalam pertemuan itu bercerita dan kemudian menggesek biola. Jadi selama beberapa hari kami di sana, beliau ini bercerita fantastis. Bukan mengenai dirinya sendiri, tetapi lebih banyak juga mengenai sejarah musik di Indonesia. Kemudian saya dan Adi Fadli kata, ini Udah Diri, ini sudah ditulis atau belum? Belum. Kami terkesima, ini harus ditulis. Kemudian Adi mengatakan, yuk kita bikinlah itu di Limboto, di perpustakaan di Limboto. Nah, itulah asal mulanya kegiatan ini dilakukan. Saya seorang pengamen jalanan yang kemudian hari ini bisa duduk di Mindaku berhadapan dengan bapak-bapak yang semua mati, tokoh-tokoh tinggi, sedangkan saya hanya pengamen biasa. Pada waktu Bung Fadli
menyampaikan keinginannya. Saya berpikir, siapa saya? Saya belum memberikan kontribusi apa-apa pada ini. Tidak pantas kalau saya belum pantas, ya, masih banyak waktu saya harus gunakan untuk mengabdi pada ini. Jadi belum waktunya, masih banyak yang tokoh lain. Tapi setelah dengan Bupati mengatakan bahwa masuk tujuan apa kadang mulai diskusi, nggak berani. Saya bukan pembicara, saya ini orang yang tidak berpendidikan. Saya orang nggak berpendidikan, anak-anak saja. Jadi kalau diskusi saya nggak perlu. Hanya kebetulan, alhamdulillah nasib saya itu baik. Dari tahun dari umur dari 5 tahun sampai sekarang ini nasib saya baik. Saya melihat seorang tokoh yang sangat punya arti sejarah negeri ini, Bung Karno, sama saya. Sampai berikutnya berganti dengan pemimpin bangsa ini sampai Bapak SBY sama saya. Saya berpikir, saya sangat dimuliakan Allah. Saya itu siapa? Saya bukan siapa. Kalau saya bisa bermain biola, dia main biola bukan saya. Karena ini satu ungkapan, satu pengakuan jujur. Saya kalau main itu jangan kan saya. Itu jangan, karena mungkin karena saya sejak kecil sudah disiapkan untuk sujud kepada Tuhan. Walaupun sujud kepada dulu karena takut Bapak. Aku. Zaman dulu kan Bapak main pukul terus kan, jangan beda sekarang. Dari kecil 5 tahun saya sudah harus mengaji. Maaf sebelumnya, saya ini tidak bisa bercerita yang urut gitu. Ya saya nggak jalan, jadi mencok-mencok gitu, kemana-mana gitu. Dan bahasanya bahasa gaul gitu. Jadi maaf lebatin. Jadi saya ada tokoh, Bapak, saya bicara tidak pandai bicara, ya bicara asal bicara aja. Terima kasih. Lahir batin, mumpung masih dalam suasana berlebaran ngaji. Nah kemudian jam 5 pagi, saya harus mengaji di rumah, di kamar bapak saya, dipilih malam Jumat. Saya nggak ngerti, pokoknya ngaji, pilih. Nah ini, saya baru tahu kenapa saya orang awak dekat. Yang guru ngaji itu orang awak, Pak Karim namanya. Awak tidak. Jadi di kamar bapak saya jam Jumat, dan saya harus ke masjid. Tapi uniknya bapak saya nggak ngaji, nggak sholat. Ini menarik, tapi saya kan takut, nggak berani tanya. Gimana sih Bapak? Saya disuruh, kalau nggak ngaji saya dipukul, Bapak sendiri enggak gitu. Kemudian baru saya tahu kenapa. Karena saya telah minta pada Bapak saya untuk belajar biola. Bapak saya itu ahli biola yang memang mendapat pendidikan dari instruktur musik dari keraton, dari HB ke-6 dari katet dari bapaknya. Jadi memang turun, jadi memang dapat pendidikan musik klasik. Bapak saya itu biola klasik. Sampai pada waktu itu di Yogyakarta itu terkenal ada 3 pemuda namanya Tang Campit, Swandi. Swandi itu bapaknya Tony Swandi. Itu mertuanya W.S. Rendra almarhum, perhatikan. Kemudian Tam Cangkui itu guru sekolah musik yang kemudian sekolah musik Jogja, dan Sardi. 3 pemuda ini yang lulus main bagus, yang bisa main di Sostai Belanda. Dua itu enggak sembarang dia masuk saya. Kalau enggak itu, hanya ada 3 orang itu. Nah, itu. Jadi dan kita tak sama tahu klasik itu sangat sesuatu atau satu ilmu yang sangat sekali ketat sekali yang harus begini Beethoven harus begini, Mozart gitu. Ada pendidikan bapak saya seperti itu. Hidup dengan keraton, dan itu waktu Sultan Hamengkubuwono ke-6 itu membuat satu perkampungan musik sebelah keraton di dalam benteng. Jadi dalam kompleks keraton. Musik ya.
Oh, jadi bukan, ya ada rumah-rumah, jadi demikian juga tuh. Jadi kayak ada 40-50 pemusik yang di situ tinggal, hidup di situ sebagai abdal. Ya lahirlah bapak saya. Kemudian bapak saya belajar biola pada salah satu struktur itu. Nah kebetulan baru saja ada satu pemuda, anak muda. Saya kaget. Dia lulus cum laude menulis tentang saya. Ini bukan diedarkan, nanti kasih saya baru kaget. Dia lama mengikuti perjalanan saya, dan waktu dia datang saya tolak. Dia saya jelaskan, dia mau S3. Enggak salah tempat, salah nama. Bukan saya. Saya ini bukan siapa. Enggak Pak. Jangan panggil Pak, panggil Mas. Tapi tidak mau panggil Pak, saya tidak mau pakai maestro. Kalau Mas bisa dijual, Bapak nggak sih. Jadi akhirnya dia bilang, dia datang untuk satu cuma ini satu karya luar biasa yang buat saya nanti apa pantas itu. Terus dia cerita, saya sudah lihat masih dari tahun sekian. Terus apa? Permainan yang saya kok lihat permainan ciri-ciri saya dia sebutkan. Saya nggak tahu siapa dia. Saya pikir dia mahasiswa kacamata. Nanti saya cerita belakang seperti. Nah, kemudian oke, saya ingin dengar segala macam. Apa saya bisa? Saya cerita. Kemudian bisa nggak? Apa kebetulan Allah sayang sama saya Tuhan. Jadi di waktu saya di biola umur 10 tahun sudah konser gitu. 10 tahun sudah konser biola gitu. Sudah main lagu-lagu klasik 10 tahun. Ya. Karena kebetulan menurut guru saya anak yang berbakat yang dapat kelebihan yang anak 3 kali lipat dari anak lain, kata guru saya, Nikolai Parfromiak. Dia orang Rusia, pemain cello dari saat dulu yang lari. Setelah dia lari, dia dari Rusia putih katanya. Dia lari ke Jepang, kembali ke Eropa, akhirnya ini diambil Belanda ke sini. Nah waktu dia seleksi murid sangat ketat, tidak semua murid dia bisa terima. Waktu karena Sardi bapak saya itu juga di RRI, dia jadi konduktor di RRI, itu kemudian bapak saya membalaskan diri. Dia itu orang besar yang nggak gampang. Boleh nggak anak saya belajar? Dia tes, kaget dia suka. Nah ini, ya Allah angkat derajat saya ditutupin. Berarti saya bodoh, diangkat dia suka. Dia kata, oh ini bagus sama. Terus saya belajar sama dia jatuh cinta pada saya. Jatuh cinta sampai uang bayaran les itu dikembalikan dari buku. Dia sayang sama saya. Sampai pada saat dia punya ide untuk mendirikan sekolah musik yang sekarang jadi isi di Jogja. Langsung dia bicara sama bapak saya. Idris boleh nggak saya bawa? Ketemu untuk kita pulang tiba. Karena saya memang berkeinginan supaya anaknya diasuh dibawa di tempat lahan yang betul. Oh iya saja, dan memang bapak saya itu sadis. Jadi, ini kan ngacak-ngacak saya ceritanya. Jadi waktu kalau 5 tahun saya minta belajar itu nggak bisa. Karena apa? Itu pasti nggak seperti sekarang. Biola udah jadi komoditi, dagang jadi bisnis. Semua orang belajar musik, belajar biola. Bukan untuk seninya, hanya gengsi. Karena lihat pada saya main. Pada saya main itu apa? Dia main teknik hebat. Tapi musik itu bukan teknik saja. Musik itu rasa. Seni itu rasa, hidup itu rasa, perasaan yang sekarang udah hilang, makanya sekarang kacau, karena perasaan yang nggak ada, tidak peduli. Nah, musik rasa, harmoni, kunci musik di situ. Belajar biola nggak kayak piano. Biola pertama yang betul, itu masih panjang, nggak bisa begini. Bapak saya bahasa dulu bapak saya Belanda, pakai bahasa Belanda, buku bahasa Belanda. Tapi bapak saya anti bahasa asing, cuma dia bahasa Belanda karena buku bahasa Belanda. Jadi harus saya pakai dengan ketukan panjang itu sampai
sepanjang mungkin itu tidak boleh putus. Nah, itu merupakan biola yang size-nya untuk saya, untuk teman-teman tidak ada. Yang dijual, satu yang belajar biola. Pada waktu itu yang belajar biola, cello piano, dokter. Orang pintar pasti dokter main biola, piano. Rakyat nggak ada biola, bapaknya enggak. Jadi menunggu waktu sampai saat itu, bapak saya tidak mau kehilangan waktu. 5 sampai ada biola, saya jam 5 pagi harus bangun melihat bapak saya latihan itu. Jam 5 pagi, Pak Beethoven itu pakai apa? Pakai mantel panjang gitu. Jadi, saya lihat. Jadi suasana dunia musik klasik sudah dari situ saya lihat. Setelah saya ngaji, setelah saya sekolah, saya dengan itu. Jadi sudah sampai pada waktu umur 8 tahun sudah mulai ada biola. Tapi kebesaran dari pagi sudah mulai coba main. Kebesaran tidak. Ini kebesaran susah. Kalau main biola itu harus ini harus tepat. Tapi kemauan besar memang saya ingin, jadi saya paksakan, kemudian ya setengah mati. Itu semua serba kebesaran. Belajarlah saya mengaji saya. Semua ilmu klasik itu nggak bisa. Yang dia siap ini kuping saya sudah lama rusak karena dulu kalau saya sumbang di jalan. Dia bilang apa? Kamu belajar biola karena kasih main biola. Oh enggak, saya suka. Saya juga nggak tahu kenapa suka. Nyesel saya belajar biola pada waktu itu udah tahun susah ternyata. Itu main biola susah. Belajar bangun pagi, siap. Kenapa bangun pagi? Itulah kenapa Allah bikin subuh pagi. Itu ada urusan air yang berbeda, semua serba lain. Kamu belajar siap. Belajar jam 7 sama jam pagi beda. Dan bakat kamu itu dari Allah, dari Tuhan. Itu satu karya yang besar yang tidak bisa kamu abaikan. Harus kamu lakukan betul kamu dan konsekuen, jangan jadi banci. Harus betul-betul dan harus jadi pemain biola bagus. Karena ini suatu ibadah. Jadi kamu tepat. Islam mengajarkan tepat waktu. Jam 5 persis, kalau 5 menit kena lagi, kena terus. Jadi akhirnya saya jadilah kemudian di bawah umur kelas 5 SD. Saya harus pisah dengan orang tua adik-adik saya ke Jogja. Ada waktu itu bolamnya 15 watt. Gak kayak sekarang, tahun 59 mau 50. Kemudian bapak saya, karena dulu bapak saya itu termasuk orang yang dibanggakan di situ. Karena juga muda, juga pintar main. Jadi waktu beliau pergi itu orang-orang Jogja kehilangan termasuk saudara-saudaranya. Dia tahu kalau Idris ke sana main juga pintar, pasti dia jadi bulan-bulanan. Akhirnya dia pelimpahan kangen itu pada saya gitu kan, akan dimanja. Bapak saya ini peraturan. Saya ditaruh di musikanan yang tadi bilang namanya musikanan. Sebetulnya musikanan dari bahasa Belanda musikanten. Tapi karena di sebelah kanan keraton jadi musikanan. Kebetulan jadi ketemu. Ada orang Indonesia kan bisa tuh menemuin musikanan gitu. Enggak, jadi tinggal di situ dengan dititipkan pada seorang paman saya, tidak saudara langsung. Itu dia, paman itu adalah pamannya dari Judianto, konduktor pemain hobo. Idris sekolah harus betul, nggak bisa main biola aja. Jadi saya sekolah harus betul, masuk di Putran dari sekolah itu. Karena kan punya sekolah Putran, saya di Putran. Nah pagi jam 5 tetap, dia tetap jaga. Kalau dengan tapi nggak dapat pukulan sekarang enak. Cuman kalau saya main salah, terbalik sekarang. Nah, saya suka sambel. Kalau saya main nggak benar, nanti saya nggak disambelin, itu aja bedanya. Soal di sini, ada sanksi. Bagaimana anak sekarang bisa main musik bagus? Saya protes bukan protes. Kasihan adik-adik saya, kasihan anak saya, kasihan cucu saya. Dulu orang bule semua. John Sihar, Itali, Nikolai Rumyak, Rusia, Wagner, Jerman, Kenny, Inggris, ya, Stepanos, Prancis, ya kan, kita dapat pendidikan itu. Tangan pertama, Kononenko. Ya, Kononenko di sini, karena tidak di Jogja. Ya, belum jatuh. Tadi dua
Saya bilang bukan cicak, buaya. Buaya betul, buaya bicara tentang musik klasik udah ada. Saya bilang nggak ada apa-apanya. Luar biasa. Tiap minggu pagi saya harus siaran RRI lagu-lagu klasik. Tiap minggu pagi RRI ada di kecil, main aku itu pengotannya klasik ringan. Sementara terus saya tumbuh. Akhirnya pada tahun 51, kita sudah dikontrak masuk di sekolah musik dengan orkestra sinfoni dibilangi oleh Pak Mumer. Selama pendidikan klasik, kamu tidak boleh menyentuh lagu lain. Setelah jadi, terserah kamu mau jadi apa. Itu hidup kamu, gak bisa. Tapi selama pendidikan, apalagi kamu sudah diambil oleh Pak Mumer, diambil mekanisme, itu kamu selalu main betul. Ini karena Tuhan yang gak semua orang dapat. Jadi gak boleh, saya lupa. Tapi bapak itu memang sadis, bapak saya lupa. Karena kenapa? Itu dia paling gak suka kalau dibangkangin. Biola hancur, dipukul kepala. Ya itu diusir. Itu maka jangan dua kali. Yang begini bapak ini biola bapak ini hancur. Biola ini. Jadi apa namanya? Kemudian ya itulah. Jadi saya tidak mengenal lain kecuali lagu klasik. Ya. Anak sekarang kecil, saya nggak sebut nama. Begitu lihat bisa main jari-jari. Tulis di pers. Wah, lihat anak kecil main musik lucu, buat nggak jadi. Kenapa? Dia nggak khawatir. Bapak saya bilang kamu harus stepping, hidup dari stepping. Tuhan mengalihkan orang, Tuhan bisa bilang langsung bangun teriak ibu seperti binatang. Tapi enggak, lahir buta, budak, itu sangat oke. Mulai proses baru bisa umur, boleh makan susu, boleh ikan begitu. Itu satu petunjuk dari Tuhan. Waktu saya ibu saya dibilang sama malaikat, anak kamu tidak mungkin jadi presiden. Ibu saya kenapa? Karena anak kamu itu lahir di Apit. Bung Karno tanggal 6, saya tanggal 7, Pak Harto tanggal 8. Jadi presiden taksi. Ibu saya nggak mau. Makanya jadi pengalaman. Ini saya nggak capek kan. Jadi begitu. Jadi saya jadi pengalaman. Jadi itulah. Nah, jadi waktu saya itu pada itu umur 15 tahun, dia audisi, nggak boleh sadi, tapi audisi. Saya jadi kontrak master dan solis. Sayang lagi sama Allah. Kenapa? Karena apa? Karena di pemain biola itu ada teman bapak saya. Saya nggak tahu nasibnya jelek. Pemainnya bagus banget. Warna musik sebelum ada Idris Sardi, nama warna biola yang kayak gitu cuma dia. Iya. Ada dua tokoh biola yang hebat di negeri ini. M. Sagi, jari-jari yang sekarang dikembangkan terus, sama Pak Yahya Said. Itu dia kalau main biola. Wah, jatuh orang mendengarnya. Dia juga pemain klasik. Sampai pernah juga nih Pak Yahya punya cerita juga nih. Dulu pernah waktu zaman pergolakan, kolonel dan Yahya dicari. Tadi Belanda, ya kan? Kebetulan tur orkestra di Jakarta, tur ke Bandung. Ada pemeriksaan Belanda, dia nama Yahya. Dikira kolonel dan Yahya. Iya, tapi dia justru selamat dengan dia main biola. Baru tahu, oh ya betul. Jadi cerita lain. Ya siapa yang perlu bisa ngerti ya? Karena ini seorang tokoh yang lama berjasa di negeri ini, orang nggak tahu. Siapa ngaku Pak Yahya? Salah satu sebab itu karena saya melihat itu dia pemain klasik, tapi dia main, dia punya vibrasi beda gitu. Lain, waduh. Karena itu. Kalau Pak Sagi itu dia jadi dong, itu dia dari punya aransemen dia lagi. Nah, jadi ada Sagi, ada Yahya, tapi dua itu dilupakan. Idris selangkah.
Ya itu pas saya bilang saya bisa main Melayu, bisa main juga lagu-lagu lain Indonesia. Saya jadi kalau pulang terus keliling ke rumah orang Keroncong, ke rumah orang Melayu, kampung-kampung. Karena musik itu tidak bisa kita serap hanya bahkan not. Lagu kita dengerin nggak bisa. Dengar not. Nah, sekarang lagu itu bisa. Kita hanya main lagunya, nggak jiwanya. Itu mengenai jiwa perasaan, kita harus mengenal orangnya. Kita harus mengenal lingkungannya. Jadi saya masuk ke rumah orang-orang Keroncong. Waktu orang Keroncong, orang Melayu susah. Saya masuk ikut makan sambalnya, ikut melihat kesusahannya. Di situ saya serap musik. Saya masuk dengan beca. Dan saya pernah nanya ke baca, itu cokek kayak apa mainnya? Itu apa namanya cokek? Itu namanya. Saya belajar di beca. Jadi guru saya kenal tukang beca. Saya bangga punya guru tukang beca. Kenapa saya bakat klasik? Ayah saya orang klasik, guru-guru saya cinta sama saya orang barat. Tapi kenapa saya di Indonesia? Kenapa tidak jalan di depan? Dengan bakat terbang, bukan bakat terbang. Dulu saya nggak bisa jawab. Terjawab. Ini mas, apa? Ya itu lah. Waktu di RI, saya harus bisa main keroncong, harus bisa main ini, harus main kita itu. Kalau bapak saya nggak main, nggak mungkin. Saya nunggu terus, jadi klasik terus kan. Saya nggak kenal. Dris, kamu bahasa apa? Saya nggak kenal, nggak dengar kata-kata itu. Kamu bahasa jadi Indonesia dong. Mana bisa betul? Bangga jadi bahasa Indonesia. Saya pulang, saya teruskan ilmu sama-sama di Undang-Undang Dasar 45. Saya pun nggak lihat Undang-Undang Dasar 45 ada di mana kita menyerap ilmu dari Barat. Nah itu saya kan. Pulang itulah masalah Indonesia pertama yang bikin lagu-lagu daerah. Susuri, ya, apa namanya, jali-jali, suara jamu, es lilin, lu daerah. Saya bikin dengan orkes kayak Helmus Arias. Pada waktu itu Helmus Arias ngotot banget. Orang Indonesia punya ciri, kalau kita sama orang Barat, kita dianggap hebat. Saya pakai anak tangga, itu sebagai anak tangga. Orang terus. Saya bikin orkes persis itu gayanya seperti Helmut, tapi lagunya Angin Mambil. Orang kaget, nggak pernah mikir, Angin Mambil kok jadi bagus banget kan, pakai kurnya dari kur Radio Jakarta Bintang Stompul. Jadi pada waktu itu orang-orang terbaik di RRI di seluruh Indonesia dikumpulkan oleh Biederbecker di sini. Kemudian untuk orkes simfoni dia kita main bareng organ yang terpilih kan dia. Nah orang-orang itu saya pakai untuk orkes simfoni saya yang lagu-lagu daerah bagus. Lagu 12 tempat termasuk Sudah Mencari, lagu Padang, kayak gitulah. Nah maka timbullah pertama orkes besar yang memainkan lagu-lagu daerah dengan aransemen gaya-gaya yang sudah kayak gitu. Nah ini kita jadi mudah saya bilang ini sekarang saya pengabdian saya pada kemerdekaan di sini karena saya terpengaruh oleh Pak Wadi Supratman. Pak Supratman itu meninggal, dia bilang itu maksud saya. Saya ikhlas meninggal karena saya sudah mengabdikan saya diri ini berjuang sama biola. Maka saya bersyukur biola itu setelah dia meninggal tahun 38 yang mainkan saya. Ini beliau ada di depan. Ya, 4 kali berturut-turut Sumpah Pemuda. Pertama setelah 38 biola itu dikubur, kemudian diangkat di museum. Pertama yang mainkan biola itu lagi saya. Saya bingung. Orang Indonesia main klasik harus sama. Saya nggak sependapat, nggak mungkin Tuhan berpendapat, nggak mungkin Mozart kalau hidup begitu, pasti dia suka orang Jepang main karya dia kayak jalan Jepang, asal tidak dirusak. Penjiwaan itu kenapa enggak? Saya dimarahin terus, wow mati saya orang tua dulu, mas kecil dimarahin terus. Saya main extension ada Schubert, itu kasih keringat. Itu kebetulan saya main di
Di mana? Di nightclub di mana? Di Ancol terkenal itu, Bapak main kan? Highlight kan namanya apa? Nah di situ main, penggemar saya banyak Mas. Tapi saya cuma gini, saya main di situ karena teman-teman Eka Sapta nggak ada kerjaan. Mas, Ciputra maunya lo, kalau lu nggak ada kita nggak terima. Nah, gimana? Main di nightclub? Wah, saya banyak, cakep-cakep banyak. Bang Ali itu langganan, Bang Ali anak-anak langganan tuh. Saya tahu tuh, box dia tuh, udah jadi tikannya. Tikannya, nah udah, jam 12 Mas, saya cuma kasih waktu, oke, saya nggak main, saya cuma ada jam 12 malam untuk para penggemar saya. Jam 12 malam, stop, nggak ada dansa, saya main Mas. Itu request. Nah, mulai dari bapak itu jangan ada kasih main, waduh marahin mau pasang pandai lagi, terus main stand di nitro, dimarahin enggak, saya itu bingung gitu, dimarahin terus dari kecil kerjanya, jadi nggak boleh Mas, jadi jangan saya kok main di tempat itu aja kata nggak boleh. Nah makanya waktu Vanessa main belakang main sudah zaman yang sekarang semua sudah komersial. Musik sudah namanya industri, dia pakai bikini, pakai celana pendek, main di laut, lagu-lagu klasik pakai beat, jadi terima. Nah kalau saya pakai kancut, dan pada waktu itu, pada zaman itu saya nggak boleh. Ini saya bukan ceritakan nggak boleh main cepat, dia kan lagu cepat. Saya tantang main sana lagu pelan. Maka umurnya nggak panjang, di sini langsung pers. Oh, paling semua. Nah itu ada jasanya anak-anak muda, anak perempuan sekarang pada belajar, bukan dari diri saya, Vanessa. Karena itu memang itu pasar punya. Kalau saya kan pasarnya lain, saya kan pasar Tanah Abang, pasar Begal. Jadi kayak gitu. Nah ini perlu kalian. Maka timbullah sekolah musik yang sekarang sifatnya yang pokoknya pengen jadi pengen jualan musik, pengen jualan kayak Vanessa. Saya tahu murid pendek Vanessa nggak bisa ulang kawan. Itu lagu beat. Itu anak-anak sekolah Jogja Mas bisa. Anak sekolah belajar plastik mainkan Vanessa bisa. 3 kasih beat. Udah kasih laser $1,000. Udah pakai bikini udah jadi. Nggak benar saya nggak sentimen. Tapi saya melihat di situ pembodohan bangsa nangis saya. Kok demikian rupa menggunakan bangsa saya gitu. Selama yang saya ini nggak ada yang tahu, Sagi nggak ada yang tahu. Banyak tokoh-tokoh kita yang hebat. Rakyat banyak nggak tahu, masyarakat itu nggak ada tahu. Sukoharjo hebat, Agus Syukur hebat, banyak. Yang orang tahu ini Sagi. Siapa saya? Kita tuh nggak marahin gitu. Dia orang belajar Jerman berhasil pulang, masuk ke Belanda, pulang ke sini karena dia Indonesia besar, pengen berbuat di sini. Masuk ke bukan komunis. Mana berada? Jadi maka saya mau di sini kan saya mikir, mau saya yang lain, mau saya di sini gitu. Nah jadi akhirnya itulah dia berkembang seperti itu. Saya terus mulai masuk kemana-mana, masuk anak muda, saya masuk ikut Nada Rencana. Di Bandung ada yang bilang, keantosan, masuk saya. Pokoknya saya masuk no. Saya suka bahasa Inggris. Saya senang dibilang kampungan dengan bahasa Inggris. Tapi yang penting saya bilang saya nggak berbahasa Inggris. Tapi bagaimana saya mengabdi pada negeri ini tanpa bahasa Inggris. Bukan berarti orang nggak berbahasa Inggris, nggak bisa. Karena sekarang harus berbahasa Inggris karena ilmu dari sana. Saya punya alasan. Saya ilmu saya kayak bahasa Inggris. Dan saya sudah berkomunikasi dengan musuh saya. Waktu tahun 82 ketika saya ke Jepang, mondar mandir 8 tahun di Jepang. Bikin musik itu orang berikut. Itu bikin musik di Jepang. Kenapa? Rasul ikut. Saya dengan dibahin kapan, saya bilang dibahin kapan yang Jepang. Timbul sentimen. Itu saja. Menang terus. Menang. Wah, mulai timbul komentari. Pokoknya kalau musik Inggris tadi jangan dinilai. Pokoknya Mas, saya mau seni karaoke Mas. Jangan dinilai. Komentari. Saya tenang. Loh, saya ke Jepang ya bapak-bapak ibu-ibu. Saya ke Jepang bawa karya saya. Dengan uang yang dibayar produser uang saya bayar orang Jepang.
Bukan orang di sini beli di RRI main lagu barat, dibayar oleh rakyat, beda misalkan. Dan di samping itu yang paling utama, waktu saya bikin usaha Jumelan kembali, itu perjuangan kan long march dari TNI ke Jogja kan. Nah di situ main orang Jepang semua. Mereka lulusan Jerman. Nah ada sini nggak bisa kan. Dia bilang wah, dia udah itu orang Jepang saya hargai satu, dia nggak mau bahasa Inggris, nggak mau. Itu orkes 30 orang. Nah saya pakai, saya nggak suka, tapi bukan tidak mengerti. Tapi mudah-mudahan kalau selama saya bisa ngerti Indonesia, saya ke Indonesia terus. Gitu. Mendingan saya bilang itu goblok, kurang gitu nggak apa-apa. Nah jadi ke pasar saya mau bahasa Inggris, ada kesalahan mereka tuh nah saya bilang gitu. Dia main, berarti dia ngerti. Tapi dijawab pakai bahasa Jepang. Begitu secara, gimana? Kamu nih, nanti sekarang. Saya mikir, benar juga nih. Ada produser, ada beberapa pengetahuan yang dari Indonesia. Terus saya bilang oke. Saya di Bali nih saya itu mau Bali Rockgar sekolah saya itu sejilur rupanya itu. Jepang 3 orang. Sumasen, Mas-san, nanti sekarang. Apa itu? Wakane, belum tahu. Belum oke ya. Dari yang saya itu sejilur itu bapak itu. Terus saya itu belum apa? Enggak masuk. Ngomong. Masuk sana. Kemana saya? Kemana saya? Nanti sekarang. Kamarnya ngomong ke Sultanan. Balik yang tak fungsi loro telu papan itu. Mulai angkat. Saya itu kecil masuk sudah ketawa semua. Tahu, ngerti gitu. Karena waktu Sultannya kenapa sih? Loh, mengerti bahasa sananya orang banyak keliru mas. Orang menilai saya dari yang dia dengar di CD, tidak ada satu CD pun yang suka. Karena CD yang saya mainkan dijual itu pesanan semua. Saya mau kenapa? Bukan saya mancur. Karena masyarakat saya mampunya dengar yang seperti itu. Kalau tidak, saya kehilangan kontak. Saya tidak bisa berterima kasih. Tapi sementara saya diingat. Nanti saya tunjukin mas, main kayak saya itu susah mas. Main pelan susah. Main cepat bisa dipelajari, main lembutnya itu susah. Itu ada satu jalur khusus game dari atas. Jadi yang saya kesian, yang jadi korban anak-anak saya, cucu saya jadi korban. Dia bingung. Mereka itu bukan nggak bisa kayak dia bisa kayak diri saya 7 kali lipat bisa. Tapi situasi keadaannya mereka dibikin di dalam punya dibujuk sama produser. Bakatnya habis diberangus dengan elektronik baru. Situ ada suara biola, itu ada suara harp. Kita main biola cepat susah. Sekarang udah pindah pencet babu juga bisa putar main cepat. Nah, soal musik Jogja gunanya apa? Akhirnya soal musik Jogja sama kan. Pokoknya main musik mas bisa diajak di Jakarta, bisa dapat duit. Mainnya nggak benar semua mas. Nggak benar. Saya nggak patut menilai orang. Nggak benar dalam rangka kaitannya dengan sebetulnya kemampuan dia. Beda mas ya. Saya kemampuan dia bisa, tapi jadi nggak bisa karena latihan juga harus bisa 3 hari bisa semua kita 2 bisa dapat bisa racun kemana 3 hari buat main jadi pandai habis main bareng lagu dari film jadi main bareng tapi musik terus saya tahu kemampuan mereka anak-anak saya hidup saya itu sekarang sedang teraniaya kemampuannya luar biasa. Keadaan perut yang mereka harus mempertahankan, dia harus berjuang bagaimana dia bisa hidup. Jangan ngomong karir. Tolong kita prihatin kepada mereka. Lalu kemudian apa yang saya bisa bikin? Karena saya orang istri saya nggak laku. Saya bukan orang pasar, nggak bakal yang mengajak. Indonesia Raya itu kan baku. Indonesia Raya itu yang bikin dia disahkan tuh yang dibikin oleh Jes Leper, ya kan? Bung Karno suka bagus. Jes Leper yang bikin. Baru dan dengan ada G kemudian direvisi oleh Jasmine karena dia U ke S misalnya. Jes Leper bikin instrumental, dimainkan dari sana. Dan gitu. Itu kecepatannya itu ada.
itu baris itu lain-lain. Itu dengan nada G itu kalau yang di Indonesia ketinggian. Jadi di Eropa Jasmine itu kemudian dia berubah ke dua ton dulu kayak iklan. Nah kayak gitu. Jadi Indonesia Raya itu sampai sekarang yang berlaku itu yang orang yang sudah. Waktu saya di tentara saya coba masuk, boleh nggak di Eropa? Bukan bermaksud mas, saya nggak ikut. Sekarang ada kesulitan. Kalau rame-rame Indonesia susah. Kalau penyanyi ada ikut susah kan? Nggak ada intro. Lalu saya usul, boleh nggak ada intro? Tan nggak bisa. Langsung. Kalau kita rame-rame biasanya kalau upacara biasa ini ya kan? Nggak boleh. Saya waktu di tentara saya dapat tempat bagus, nggak bisa berubah caranya. Harus langsung Indonesia. Tapi mas, saya hanya nanya bukan kritik. Saya itu siapa kritik? Kenapa yang asli tidak diperkenalkan oleh bangsa ini kepada bangsa ini? Karena itu berarti menghargai wakil. Dikenalkan wae, aslinya itu kayak gini. Ya, kan sudah itu. Saya membantu Wielerbecker dan Mas Sardi tidak kenal saya, tapi saya kenal Mas Sardi. Maka saya tulis Anda di surat kabar, mungkin Anda tidak baca. Dan inilah kenangan manis saya dengan Mas Sardi. Terima kasih banyak mas. Bisa dibagikan nanti. Kapan itu? Sudah lama. Jadi saya cerita mengenai perkembangan musik di Indonesia sampai kita mempunyai symphony. Dulu banyak. Mas Sardi masih muda, tapi agak genit dulu. Dia masih. Saya membantu RRI. Waktu itu saya umur 19 tahun, Mas Sardi lebih, ya kira-kira segitu juga ya waktu Mas Sardi jadi concertmaster luar biasa. Dan yang satu tulis itu adalah memamerkan bahwa dia seorang concertmaster. Seumur gitu sudah jadi concertmaster. Ya Mas Sardi. Dan violanya khas, temannya Tordasi. Tordasi tidak pernah menganggap dia murid sebenarnya, karena Tordasi tahu dia mainnya pintar. Gurunya dia Tordasi, guru saya sendiri Kononienko pada waktu itu. Tapi dia terus maju. You mentioned several names, Mas. Pakai bahasa Inggris sedikit ya. Ini untuk you. Maaf saya tidak pakai ini tinggal teman sebelah nih enggak. Beliau ini nama saya sayang banget. Saya dulu sering ke rumah ngobrol-ngobrol tentang musik klasik. Ya, putranya juga main. Kemudian ibu terus sama-sama di UPN. Saya bisa bayangkan bagaimana seorang anak kecil namanya Idris dijinggit. Dijinggit itu apa? Iya, dan itu sakit sekali. Kalau tidak percaya boleh coba masing-masing. Ringkasnya apa yang saya ingin katakan adalah untuk menjadi orang istimewa itu rupanya perlu perjuangan yang luar biasa. Saya ingin katakan Mas Idris, saya ingat lagu pop namanya Putih-Putih Melati. Mudah-mudahan nanti sempat paling tidak, walaupun tidak pakai bahasa teng-teng-tengnya itu saja. Terima kasih, selamat datang. Sudah yang saya lihat itu saya kagum ya, termasuk Bang Fadli. Saya bukan mengecap karena saya sekarang dijamu seperti ini, enggak. Saya gampang sekali untuk tersentuh perasaan saya untuk mengagumi anak-anak bangsa. Enggak milih siapapun, dia pengamen kecil. Udah sifat saya begitu. Sampai berapa tahun lagi saya dapat izin Allah untuk bisa seperti ini. Ini hari mulia buat saya. Di mana cerita saya bisa didengar oleh Bapak. Ajang bisa ambil dari STI.
kenyataan simpan lama. Saya tahu Islam susah. Satu bilang yang satu, nanti bilang enggak, bukan itu, nanti kembali yang satu, nanti kita ngobrol. Itu ya tekukan yang mereka enggak. Allah, itu tulisannya susah, nulisnya susah, mainnya susah. Ajar dan musik, nah ini ajar dan musik. Dari simfoni, ini simfoni, tapi saya belum masukin woodwind, baru string section. Boleh saya bilang itu adzan dalam musik. Adzan dalam musik. Jadi begini mas, jadi ini kan saya jadi adzan dengan musik. Ini kan lihat, itu gak ketara, biolanya begitu persis kan, nempel begitu. Itu kan susah lakukan gitu, main gak usah pakai bareng, sendirinya susah. Ini adzan saya ambil di SCTI, saya rekam. Bukan ya maklum adzan maghrib, saya rekam terus saya bikin. Jadi ya, ada harmonisasinya mas. Harmonisasinya saya nggak bikin Arab, tidak jadi Arab. Karena menurut saya Allah bukan Arab. Iya betul. Ini bukan Arab, ini Musa. Nah sekarang kita dengar yang adzannya dikecilkan, vokalnya, tapi biolanya yang dikurangkan. Ya. Ini ada 3 string section, biola A, biola 2, biola 3. Biola melodi yang suara tengah bawah, yang suara bawah itu melodinya, sama yang ada. Saya di alam semesta nih, tinggi. Bayangin Islam masuk Demak kayak apa. Lalu saya mengerekam Haji Yasin, surat Yasin. Nah surat Yasin ada peraturan mas, itu kan ayat nggak boleh ayat. Saya nggak mau, saya gimana? Saya pakai A'udzubillah minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Saya pakai kata-kata, pakai kur. Begitu Yasin, saya cuma tulis nada pokoknya, cengkok enggak, karena ini orkestra. Tapi nada dasarnya sama. Dasarnya.
sekali mau konsep kayak gini nggak ada yang mau, Mas. Harus Tapi, ada. Pak. Harus ada, Pak. Harus ada, Pak. Karena begini. Datang dari orang sini. Ini lama sih, Pak. Tetapi saya dihormati. Bukan mau memamerin karya Beethoven ada 100 tahun kemudian, Ya. nggak ada masalah. Jadi ini Beethoven beda, gitu loh. Dunia Beethoven dengan dunia saya berbeda, gitu, Mbak. Gitu, Mbak. Setiap memahami bilang jangan sama itu. Sekarang banyak karya saya 1000 lebih sekarang di rumah itu terancam punah karena dari kota ini. Jadi tidak ke sini saya nggak sanggup, Mas, karena saya bukan orang pasar dan saya dari dulu nggak pernah minta main. Saya minta main, saya dibayar, tapi benar saya ditipuin. Saya main nggak usah dibayar. Kalau saya dijual, saya minta bayar mahal. Tapi orang yang mau bayar saya tuh mikir, jangan diambil mesti orang yang hebat sekarang, orang hebat hebat ini datengin duit. Nah itu masalahnya, dan saya itu menerima. Saya bilang ini jangan bilang Kristen, enggak. Saya orang Muslim menerima yang rezeki saya ada di sini. Nah kenapa harus saya di sini? Kenapa ini kok saya putar? Kenapa saya tadi nyomot ini? Ini berapa lama bersimpan? Nah saya nggak bisa Pak, kayak orang-orang lain dijual nih, amit-amit. Saya hebat, saya kemana? Idris ini bukan apa-apanya dibanding mereka. Kemana? Masa saya dinyak sana, bilang gini, bilang gitu. Si asli, kemudian saya masukkan ke obo, ke bulu. Itu saya terus susah. Saya coba masukin. Nah, kemudian ini juga dipakai. Ada yang saya pakai, saya lupa yang mana. Saya pakai title, gimana ini musik menang. Saya belum pernah pakai, jadi saya waktu Eros Jarot itu ilustrator musik. Dia bikin film dia kok musiknya keren saya. Padahal dia sama musik, dia pernah nengok kita Belanda. Saya tulis satu, kemudian saya bikin komposisi seperti ini. Jadi ada kanon. Buat saya musik itu jalur, musik itu kata-kata. Sementara di luar Belanda nunggu sebelum di masjid. Makin besar ya.
5 kali Ka'bah. Di rumah para perintis. Ya, perintis sebenarnya. Saudara, satu, beliau yang main beliau. Ini melodinya melodi seni, tapi bukan cengeng. Bagus adegannya. Rakyat perlu nunggu marah dengan pegang batu. Dipukul. Pecah. Dia jalan menuju masjid. Optimisme. Saya udah tua, insyaallah. Si muda. Insyaallah panjang, masih panjang. Alhamdulillah bahwa masih ada karya lain, tapi saya kira apa namanya barangkali sudah waktunya untuk ada juga barangkali kalau mau. Nah ini satu lagi deh. Ini unik nih. Ini waktu saya menang di Nusa Penida. Itu pernah ribut film itu. Nah ini contoh mas. Orang Bali nggak terima begini. Yang bikin Jalil Hussein. Ya, udah menang, banyak beribut, hampir nggak beribut. beliau bercerita dan kemudian menyajikan sejumlah karya-karya yang beliau bilang masih embrio, tapi saya pikir kita semua sudah merasakan satu hal yang sangat luar biasa, apalagi berakar dari akar tradisi bangsa kita sendiri. Satu jam sepanjang ini nggak boleh, itu sulit. Masih dengar. Saya dengar itu walaupun ini tidak keluar suara. Saya sudah dengar dan ini bukan saya bilang untuk Kopassus, untuk karena ini butuh buat latihan penting dan ini jadi biola ya, jangan lupa. Maka saya tadi ada pertanyaan, belajar biola itu harus punya bakat berarti pemberian kan, harus gila. Kalau nggak gila nggak bisa. Dia itu kan nggak ada ini kan. Saya banyak tanya karena ayah saya juga pemain biola. Ya, Cuma ya disalah Banyuwangi itu. Oh Banyuwangi. Untung kalau ke Jakarta saya nggak berani main. Dan dia main di sosial juga sudah boleh main di sosial. Ya. Nah ini kan nggak ada suara kan.
Jadi di sini saya harus bisa tangkap, baru suaranya baru bisa tangkap di telinga saya. Karena itu baru saya bisa jadi mempunyai intonasi yang bagus. Intonasi itu datang dari ini. Jadi intonasi datang dari sini. Jadi ini tangan kiri banyak orang nggak punya intonasi karena dia harus kayak kungfu. Jadi kekuatan setiap Allah sudah dibikin bahwa jari itu setiap jari punya ruh sendiri. Makanya Idris Sardi kok manjat. Kenapa? Saya tahu betul setiap jari mempunyai ruh warna sendiri. Jadi umpama sekarang saya main do ya. Saya main do pakai jari ini do. Ya. Saya main do, saya dibuka. Do ini jari satu. Ini nggak ada persiapan dari biolanya yang keluar suara cempreng gitu. Nah ini yang saya nggak suka. Bahasa tidak cempreng. Seharusnya enggak. Ini kan seharusnya nggak cempreng gitu. Tapi kan makanya harus ini kan elektrik. Dikasih suara karena pakai elektrik. Kalau enggak kan nggak ada suara. Nah karena elektrik supaya lebih gampang. Makin cempreng. Saya nggak bisa main kalau teman ini, nggak tahu. Saya tersiksa, bukan tersiksa saya, karena bukan ini suara dia, ya bukan ini suara dia. Ya kan? Terus baru keren. Atau yang minta ini. Ini nggak akan keluar. Ini tahun 63 kita bikin, kemudian diedar 64. Karena 64 saya Bin Slamet, Ireng Maulana sama Teddy Mustafa dikirim Bung Karno ke Amerika, ke New York sama 6 bulan. Nah, Ekastata yang 7, mereka 1, Sabta 7. Dia diteruskan baru masuk juniornya, masuk Edi Tulis, masuk Enteng Tanaman, masuk itu. Klasik. Kalau saya enggak, saya sampai ingat. Saya orang Jawa, saya orang Indonesia, saya orang Awak, saya orang Kalimantan, saya orang Indonesia. Saya maunya pakai rasa saya. Saya kepinginnya. Mana yang enak, udah enak mana Bang? Lain lagi. Yang ini susah Pak.
kan gantung terus kan, naik kemana, susah. Tapi makanya latihan musik itu gak ada dalam 3 hari bisa nggak. Sekarang kan pamer gimana? Kita 3 hari bisa. Itu juga besar. Ini karya besar 3 hari bisa. Ini guys. Sekarang ya kita main lagu kita aja dah. Nih, mana anak ini sekarang lagu saya main tidak dengan perasaan, tapi main bener. Sekarang saya pakai perasaan. Karena tadinya berbeda di sini, yang satu di sini, nadanya sama, do. Yang satu pakai jari 2, yang satu tadi 4, berbeda. Makanya kalau mau main musik bagus, upayakan sedikit jari, sedikit tali, supaya colornya, kesatuan rasa menyatu. Nah, kalau main gampang, enak, tapi nggak bisa. Beda, warnanya banyak ini tadi lagi. Iya, saya main banyak kali. Ya, terus banyak jari. Tuh, jari banyak, artinya banyak. Ya kan? Tuh. Gampang, jadi cepat. Makanya saya terus kumpul, tapi menyatukan ruh rasa. Makanya ya ketika 1, 3, 4, 3 kali. Sekarang saya dua nada. Saya kan dua nada pengulangan, jangan ada yang sama. Kalau begitu ada dua nada, supaya bagus, kita harus mencari alternatif dengan merubah jari di tempat yang berbeda. Kalau tadi, ya. Tadi, enak kan? Enak. Sekarang. Banyak kalau nggak punya pelatihan klasik, liwat. Ini seperti ada radar, jadi persis. Nah, tuh, ini gimana ada cuma klasik kalau marah. Makanya orang wah kali dari kaki aku jangan dia tetap kotor itu. Bukan karena saya jago, karena saya berangkat dari awalnya pertama dari bakat guru bagus dan kemudian saya juga dibentuk untuk main musik dalam hidup bermusik. Mereka dalam main musik berhidup. Ya. Susah Pak. Gak ada gimana.
boleh jago, udah hebat, baru banget kan. Pernah orang kita cepat gitu. Wah, enggak belajar cepat gampang. Ya. Wah, gampang dong. Tepuk tangan hebat belajar. Ini gampang itu dapat. Ada saya. Ada kesalahan nggak kedengeran, tapi kalau kita kedengeran. Kedengeran ke sana, coba. Kedengeran bisa. Tuh, ada tekanan ini. Kalau biasa lagunya, saya coba. Ya, ada. Sekolah musik mana yang ungkapin kayak gini? Kalau saya tanya, sekolah musik belajar klasik enggak? 5 tahun selesai. Menjadi apa? Main klasik tak? Main lagu Indonesia itu nggak bisa. Tapi jenis nggak laku di sini. Di sini laku dong. Iya, ini laku. Ada dia bilang laku. Padahal ini kan bisa bilang ini yang saya bilang apa takarun Indonesia. Jadi kalau mengajarkan murid persis stylenya Mas Idris sendiri. Saya kalau ngajar Indonesia tanya dulu. Saya kan siap mengarahkan saya. Jadi berarti dia akan punya. Saya lihat bakatnya ada. Kalau dia anak-anak, saya bilang anak-anak. Orang tuanya dukung. Gak main-main. Karena saya bukan cari pekan. Idris tidak bisa digantikan kata orang. Karena Idris dapat kelebihan dari Allah. Tidak bisa digantikan. Nah, orang yang merasa tidak bisa diganti, jangan GR. Kalau orang yang merasa tidak bisa diganti, saya berkewajiban sebelum mati saya penerus. Tapi stylenya murid mungkin terbawa dari stylenya guru. Sama seperti bukan cari style, dia nggak bisa saya ajarin. Kamu cari style sendiri yang membentuk perasaan menjadi kekayaan masyarakat banyak, tidak jadi bisa diterima. Kayak itu Avandi, lalu anaknya Kartika, kok mirip lukisannya? Itu sudah saya nggak mau sekerat itu. Tapi kalau saya bilang, kamu jadi orang hebat, kalangan dicari, tapi tidak jadi bisa. Baru kita kaya. Baru kita bisa bilang, kita punya Erwin, kita punya ADMS, kita punya Airpatro yang lain. Jangan kita jadi domba. Musik buat saya itu nggak ada nomor satu, nomor dua, tidak ada pengkotakan. Karena tiap seni itu punya kelebihan lain, yang orang lain. Saya bisa main ide, orang lain nggak bisa. Apa orang lain bisa main? Ini kan? Oh, siap semua. Besok suruh bikin album satu, sebelum nggak mau. Lu nggak mau laku. Saya ngambil kambing. Bilang Idris kalau main gentar, kata nggak putus. Karena saya pakai ini sistem nari. Nih, pakai ini. Jadi ini selalu tuh. Nah kalau begini otomatis putusnya kurang karena dia tuh. Nggak kedengeran putusnya. Kalau orang gini, putus. Maka saya persis nari. Ini nggak jajan di sekolah musik sekarang. Nah itu mas. Jadi saya tanya cokek itu. Cokek. Ini kan banyak yang seperti ini sekarang.
pakai jari-jari sama baju luncang. Dan kalau ini baju luncang saya pakai gamelan pun belakang, karena kan hebat tuh panggung itu. Jadi mereka pakai panggung sampai jalan di dalam gamelan. Baju luncang, umplung, baru saya masuk. Wow, kita benar Pak. Kita aja nggak pede. Jadi dari situ mana saya keluar kenapa saya jalan-jalan ini diam semua karena dia ada mana wah kita punya bukan saya sekali kita punya mungkin tapi kita punya bukan kita punya lenso kita punya rocong kita punya kita lakukan ini masih begini kita semua tapi main di mana saya main Indonesia pertama solo biola di Tangerang waktu Harkitnas. Kenapa solo biola? Karena Pak Wati dia bikin Indonesia Raya, kemudian pada waktu 28 Oktober tidak boleh dimainkan oleh Belanda. Lalu Pak Made ambil inisiatif, dia main pakai solo biola. Indonesia Raya pertama dimain Indonesia Raya dengan solo biola. Lalu saya simpulkan dalam aransemen, Indonesia Raya pertama solo biola sendiri. Saya bayangkan, selalu kalau saya bikin aransemen itu ada lukisannya, nggak pernah diganti. Lalu kemudian batch kedua mulai. Indonesia kan selalu seorang dulu, baru mulai ikut. Terakhir baru. Nah, saya gambarkan itu. Indonesia Raya Pak Wati, pada waktu dia sendiri, akhirnya pada buntutnya Indonesia Merdeka sudah semua ikut. Saya main di Jakarta, waktu itu kita sudah datang semua pilihan. Indonesia Raya yang saya mainkan di depan Padang.
apa yang menjadi pembicaraan saya kira bukan hanya menikmati, tapi mungkin apa yang bisa kita lakukan selanjutnya, ya, termasuk dengan apa yang Mas Idris tadi sebut sebagai embrio. Jadi tak terhingga kami sampaikan ucapan terima kasih untuk berbagi pengalaman, berbagi kisah perjalanan yang saya kira sangat bermanfaat, dan tentu ini tidak akan berhenti sampai di sini Mas Idris. Dan apa yang tadi juga disampaikan saya kira memang berangkat dari hati ya, dan apa yang berangkat dari hati dia menembus hati ya, begitu kata pepatah. Jadi saya kira karena Mas Idris juga ada acara dan kita juga sudah cukup lama di sini 6 jam ya, saya kira ini suatu yang tidak terasa ya, yang untuk mendengarkan cerita kisah dan ngobrol yang sangat bermanfaat saya kira dan mengharukan dan sangat mengharukan karena memang berangkat dari hati tadi. Saya sebagai tuan rumah saya ucapkan terima kasih, dan mungkin sebelum ditutup Pak Taufik Ismail yang akan tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah diri. Ini satu pertemuan yang saya berkali-kali mengucapkan terima kasih. Terima kasih. Kalau ini salah boleh iri hati. Kenapa? Jadi kalau Anda tahu diri, mestinya yang terima bukan Anda. Iya. Tapi bisa aja Pak Umar.